Fitriani dengan NIM 19111140179 dari Prodi Perbankan Syariah 6E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Putra Ahmad. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis usaha Gepi Chicken dan Sambal, layak atau tidak usaha ini dijalankan di kemudian hari. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Ayam goreng merupakan salah satu produk hasil olahan ternak. Ayam yang telah menjadi makanan favorit oleh hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia. Usaha penjualan ayam goreng merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki prospek bisnis yang sangat bagus karena produk ini relatif disenangi oleh hampir semua kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dalam meningkatkan penjualan produk, bisnis restoran ayam goreng sangat bergantung pada selera konsumen. Oleh karena itu, pemahaman atas kebutuhan dan selera konsumen sangatlah penting. Kepuasan atas pelayanan dapat menjadikan konsumen menjadi loyal dan berpotensi untuk melakukan pembelian ulang. Penyajian produk ayam goreng yang konsisten enak menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para produsen atau pemilik restoran ayam goreng. Berbagai macam metode telah diterapkan untuk memperoleh ayam goreng yang enak dan empuk, di antaranya pemasakan yang lama dengan suhu tinggi sampai dengan penggunaan enzim pengempuk. Kelayakan sebuah usaha merupakan hal yang serius untuk diperhatikan dan dianalisis, sebab analisis kelayakan usaha bertujuan mengetahui apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Apakah memenuhi kriteria studi kelayakan, baik dari aspek produksi, aspek hukum, dan sebagainya. Jika sebuah usaha tidak layak berdasarkan aspek-aspek studi kelayakan, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai pihak, khususnya masyarakat atau konsumen. Dan di sini saya akan menganalisis salah satu restoran yang menyajikan menu ayam goreng, yaitu Gepi Chicken dan Sambal yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Langsung saja ke aspek-aspeknya. Yang pertama ada aspek hukum. Gepi Chicken sudah memiliki dokumen dan surat resmi terkait dengan pendirian dan operasional usaha. Perizinan usaha yang dimiliki usaha Gepi Chicken adalah yang pertama ada akte pendirian, yang kedua ada tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin usaha perdagangan, surat keterangan domisili usaha, ada NPWP, ada izin mendirikan bangunan, serta sertifikat dan surat-surat berharga lainnya. Dokumen-dokumen tersebut sudah tersedia sebelum restoran dibuka. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Konsep pemasaran yang diterapkan oleh restoran Gepi Chicken ini menekankan proses penjualan dari produsen kepada konsumen. Sistem tersebut bertujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan dengan menggunakan sistem bauran. Untuk produk, Gepi Chicken merupakan restoran ayam goreng crispy dan renyah yang telah hadir sejak Maret 2020. Menu utama yang disajikan Gepi Chicken bukan sekedar ayam goreng, namun dengan sentuhan lokal, yaitu ayam geprek dengan berbagai topping modern. Para konsumen dapat menikmati sensasi ayam goreng khas Western dengan sambal khas Indonesia. Aneka makanan yang ditawarkan restoran Gepi Chicken seperti ayam goreng, ayam geprek, ayam teriyaki, milkshake, burger, kentang goreng, dan sebagainya. Untuk harga yang ditawarkan oleh Gepi Chicken ini sangat terjangkau, namun tetap memiliki kualitas yang mampu bersaing. Untuk harga produk restoran Gepi Chicken antara lain, yang pertama itu ada paket A, terdiri dari sayap, nasi, dan es teh manis.
itu sekitar 18.000. Paket B ada dada ayam, nasi, es lemon tea itu 20.000. Paket C 2 potong ayam goreng plus es teh manis 25.000. Paket ayam teriyaki plus lemon tea itu 20.000. Paket ayam geprek 15.000. Dan juga bisa dibeli satuan jika tidak mau membeli yang paketan. Untuk tempat, lokasi Gepi Chicken ini berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Juga sangat strategis jaraknya, dekat dengan taman bermain anak-anak dan tempat tinggal masyarakat lingkungan sekitar, yang membuat Gepi Chicken ini semakin hari semakin ramai. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi yang digunakan oleh restoran Gepi Chicken adalah itu media poster, brosur atau selebaran, dan media online. Karena promosi dilakukan melalui media poster dan brosur, para karyawan Gepi Chicken dapat terjun langsung membagikan poster atau brosur kepada masyarakat lingkungan sekitar. Ketika ada promo atau diskon yang menggiurkan masyarakat akan antusias mendatangi restoran Gepi Chicken dan menikmati semua menu yang tersedia. Setiap event yang diadakan oleh restoran Gepi Chicken pasti akan menawarkan promosi atau diskon. Untuk media online, Gepi Chicken membagikan segala aktivitas pemasarannya di sosial media seperti Instagram dan Facebook, yaitu di Gepi Chicken dan Sambal. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Kelayakan bisnis restoran Gepi Chicken dapat dilihat dari lokasi usaha, luas produksi, layout atau tata letak ruangan, dan pemilihan teknologi yang digunakan. Jika dilihat dari teknik lokasi, restoran ini layak dijalankan karena berada di pinggir jalan raya, juga berada di sekitar tempat tinggal masyarakat serta tempat sekolahan. Adanya tenaga listrik dan air yang dibutuhkan untuk operasional usaha, tersedianya tenaga kerja punya sumber daya yang dibutuhkan, dan akses yang mudah untuk menjangkau lokasi restoran. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam perencanaan, untuk tugas dan tanggung jawab karyawan sudah ada perencanaan yang khusus, maupun pada perencanaan yang memiliki SOP. Hal yang paling diutamakan pada Gepi Chicken adalah tentang kejujuran serta etos kerja yang baik. Untuk pelaksanaan kerja, pemilik menuturkan bahwa sudah ada SOP dan sudah dibuat secara tertulis dan dipatenkan. Akan tetapi, SOP tersebut masih dalam bentuk pengawasan oleh pemilik. Beberapa SOP yang harus dipatuhi pada restoran Gepi Chicken diantaranya yaitu yang pertama, jam buka Gepi Chicken mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 10 malam. Dari jam 6 sampai setengah 8 pagi adalah kegiatan untuk produksi ayam dan segala persiapan untuk membuka restoran. Persiapan untuk operasional kerja oleh karyawan, menyiapkan peralatan dan perlengkapan, membersihkan tempat dan segala persiapan untuk membuka restoran, dan memperhatikan dan menjaga untuk kesehatan dan keselamatan kerja, melayani para konsumen dengan sopan dan ramah tamah. Dan keberhasilan personal harus diperhatikan dalam melayani kebersihan personal harus diperhatikan dalam melayani konsumen. Dalam 1 minggu sekali diadakan evaluasi untuk mengontrol kinerja karyawan. Namun jika pemilik sibuk atau ada kendala untuk memantau langsung, maka tugas tersebut akan diserahkan kepada pemilik kepala bagian. Untuk strukturnya itu ada manajer, koki, pelayan, dan kasir, serta orang yang bersih-bersih. Aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Selanjutnya dalam aspek ini yang dilihat adalah bagaimana kontribusi suatu usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan dibukanya restoran Gepi Chicken ini cukup membantu masyarakat untuk membuka kesempatan kerja serta dapat menumbuhkan industri lain seperti menumbuhkan supplier lokal dalam pengadaan bahan baku.
Usaha ini cukup berpartisipasi menciptakan lapangan kerja baru. Untuk saat ini, karyawan Gapi Chicken sebagian besar merupakan warga asli daerah Kota Bengkulu. Tentu hal ini dapat membantu untuk meningkatkan mutu hidup karyawan tersebut. Gapi Chicken juga rutin mengadakan event atau kegiatan yang berkaitan dengan promosi pada setiap event. Restoran akan membagikan beberapa kotak salah satu menu Gapi Chicken kepada masyarakat di sekitar lingkungannya ataupun kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, untuk aspek politik, berdasarkan hasil analisis dengan wawancara kepala bagian personalia dan sebagian karyawan, mereka menuturkan bahwa jika ada muncul isu tentang ayam tiren maupun ayam busuk yang diolah menjadi ayam goreng itu akan mempengaruhi terhadap penjualan Gapi Chicken. Penjualan bisa menurun. Namun, solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan tetap menjaga kepercayaan konsumen, yaitu dengan cara tetap menjaga rasa dan kualitas produk dengan agar tetap sama dan menjadi yang terbaik bagi para konsumen. Berdasarkan hasil analisis di atas tersebut, studi kelayakan bisnis Gapi Chicken dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya serta politik tersebut sudah dikatakan layak karena sudah berkontribusi positif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya ada aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Aspek lingkungan adalah suatu dalam aspek AMDAL ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana suatu perusahaan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap hidup, bersih, dan terjaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian personalia Gapi Chicken dan beberapa karyawan, mereka mengatakan bahwa Gapi Chicken ini membeli ayam yang sudah bersih dan sudah tidak ada bulunya, atau dapat dikatakan membeli ayam yang sudah jadi. Gapi Chicken ini telah memiliki reseller ayam dari peternakan ayam secara langsung. Jadi, restoran tidak perlu kerepotan lagi untuk membersihkan ayam tersebut. Tinggal mengolah ayam tersebut menjadi menu makanan. Restoran juga sangat menjaga kebersihan lingkungan setiap harinya setelah restoran tutup. Beberapa karyawan yang sudah ditugaskan akan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Hal tersebut dilakukan setiap harinya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Untuk aspek keuangan, biaya sewa lokasi usaha itu sekitar 100 juta, biaya peralatan 200 juta, biaya listrik 2 juta, biaya air isi ulang 300.000, biaya telepon 300.000, biaya gaji 13.500.000, biaya brosur 500.000, dengan total biaya keseluruhan 316.600.000, dengan pendapatan per bulan itu sekitar 90 jutaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.